Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A3ZWR akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya Sela Nurdiansyah, NIM 2020410011, dan teman saya Nanda Ika Muharyani, NIM 2020410013. Selanjutnya, yaitu materi pertama tentang perwakafan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan meliputi 1. Tanah bersertifikat hak milik. Yang kedua, tanah bersertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara. Yang ketiga, tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain. Yang keempat, tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musola, dan atau makam. Selanjutnya, benda bergerak selain uang. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Selanjutnya ada benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi 1. Kapal, 2. Pesawat terbang, 3. Kendaraan bermotor, 4. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, yang kelima logam dan batu mulia, dan atau yang keenam benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Selanjutnya ada tata cara wakaf uang. Wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan untuk 1. Hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Yang kedua, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU. Yang keempat, mengisi formulir penyertaan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Nanda Ika Muharyani. Tata cara pelaporan dan pengawasan. Bagian ke-1. Umum, pasal 18. 1. Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 2. Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam AIW. Pasal 19. Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada nazir yang disaksikan oleh 2 orang saksi di hadapan PPAIW. 2. Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi antara lain a. Nama dan identitas wakif, b. Nama dan identitas nazir, c.
nama dan identitas petugas pelaksanaan nazir khusus bagi nazir, organisasi atau badan hukum. D. Nama dan identitas saksi. Dan E. Data serta keterangan harta benda wakaf. Yang ketiga, dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta bersama, maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, wakif harus memperoleh izin atau persetujuan dari suami atau istri. Bagian kedua, pembuatan AIW atau APAIW, pasal 20. Yang pertama, AIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 ditandatangani oleh wakif, nazir, 2 orang saksi, dan mauquf alaih, disahkan oleh PPAIW. 2. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat 1, salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 untuk disampaikan kepada yang pertama wakif, yang kedua nazir, yang ketiga mauqulafai, yang keempat kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, yang kelima kantor pertahanan kabupaten atau kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, yang keenam Badan Wakaf Indonesia, dan yang ketujuh instansi yang berwenang lainnya. 3. Menyampaikan salinan AIW sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf E dalam waktu paling lambat 21 hari. Benda bergerak selain uang, pasal 26. Yang pertama, nazir setelah memperoleh AIW atau APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari sejak diterimanya AIW atau APAIW dari PPAIW. Yang kedua, setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, nazir wajib menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada BWI. Yang ketiga, dalam hal BWI perwakilan belum terbentuk, kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota setempat. Tata cara pelaporan dan pengawasan bagian ke-1. Tata cara pelaporan pasal 28. Yang pertama, nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI serta periodik setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Pasal 29. Kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dan huruf B kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi secara periodik setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada menteri melalui direktur jenderal secara periodik setiap 6 bulan sekali. Pasal 30. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 paling sedikit berisi A. Jenis harta benda wakaf yang dikelola, B. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf, C. Hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan yang terakhir, penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf. Bagian kedua, tata cara pengawasan. Pasal 31 yang pertama, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh yang pertama Kementerian Agama dan Masyarakat. 2. Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan harta benda wakaf. Dan yang terakhir,
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikoordinasi oleh Menteri Agama, dalam hal ini Direktur Jenderal. Pasal 32. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 paling sedikit meliputi yang pertama, fungsi harta benda wakaf, yang kedua, administrasi pengelolaan harta benda wakaf, yang ketiga, pengembangan harta benda wakaf, yang keempat, proses pengelolaan harta benda wakaf, yang kelima, hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan yang terakhir, manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.